warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman kelas Hukum Pemerintahan Daerah. Kali ini di mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah mempunyai bobot SKS, 2 SKS, yang dimana dosen koordinator mata kuliah ini dan pengampunya saya sendiri, Zuhdi Arman. Adapun sebagai pertemuan awal, teman-teman bisa lihat rencana pembelajaran studi mata kuliah ini ada dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 ya. Jadi sebelum kita melihat deskripsi setiap pertemuan, kita harus mengenali terlebih dahulu mata kuliah ini, deskripsi mata kuliah ini gitu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu ya. Adapun mata kuliah ini membahas secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintah daerah, substansi hukum pemerintah daerah di Indonesia, struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan politik dan otonomi daerah, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan sistem pemerintahan desa. Inilah dia deskripsi mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang ada di semester ini. Adapun mata kuliah prasyaratnya adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ya. Jadi sebagai buku wajibnya di sini teman-teman harus mempunyai buku Josep Maria Monteiro, Pemahaman Dasar, yang judulnya Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Konsep Wewenang Organisasi Desa, Produk Desa dan Peraturan Daerah, tahun 2016 ya. Di sini sebagai pertemuan awal subcapaian pembelajaran mata kuliah ini, teman-teman harus mampu menguraikan dengan baik tentang hukum pemerintahan daerah dan otonomi daerah ya. Jadi materi dasarnya itu adalah bagaimana dasar pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini ya. Kenapa kok bisa di Indonesia dilaksanakan otonomi daerah itu? Bagaimana sejarahnya ya? Kemudian jenis-jenis otonomi daerah di Indonesia. Itulah itulah materi yang akan kita bahas di pertemuan. Kita sudah melihat rencana pembelajaran studi di materi pertemuan pertama ini sebagai pengenalan dasar. Kenapa sih? Apa sih dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini? Tentu dasarnya merujuk pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi poin pertamanya adalah dalam negara Indonesia dibentuk pemerintahan daerah. Jadi adanya pemerintahan daerah di Indonesia itu bukan hanya pemerintahan pusat saja ya. Kemudian pemerintahan daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil gitu. Kita tahu negara kita Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ada daerah-daerahnya ya. Ada yang daerahnya besar, daerahnya kecil, bahkan setiap daerah, baik itu provinsi, mungkin ada yang berbeda-beda ya ukuran wilayahnya juga. Kemudian pemerintah daerah harus bersendikan demokrasi ya, yaitu adanya permusyawaratan dalam Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi kita tahu lah ya, kalau bicara demokrasi pasti adanya perwakilan rakyat gitu. Kemudian daerah-daerah suap raja dan kesatuan masyarakat hukum pribumi yang memiliki susunan asli harus diperhatikan untuk dijadikan pemerintah daerah yang bersifat istimewa setelah dilakukan pembaruan, yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan. Jadi adanya daerah-daerah yang memang memiliki keunggulan, yang memiliki kebudayaan
tersendiri atau memiliki khas tersendiri, dan masyarakat bagaimana kebiasaan masyarakat pribumi. Jadi sebenarnya harus diperhatikan oleh daerah mereka sendiri, dan yang lebih mengetahui bagaimana ciri khas daerah mereka sendiri adalah tentu pemerintahan daerah mereka sendiri. Nggak mungkin pemerintah pusat bisa menjangkau ke daerah tersebut dan bisa memahami karakter pribumi tersebut, maka sangat diperlukan adanya pemerintahan daerah ya. Kemudian ini adalah penjelasan dari yang saya sampaikan tadi itu ya. Dalam negara Indonesia tidak terdapat bagian atau dalam istilah penjelasan tidak memiliki daerah yang bersifat juga state. Saya ulangi, dalam negara Indonesia tidak terdapat negara bagian atau dalam istilah penjelasan tidak memiliki daerah yang bersifat state juga. Artinya, negara Indonesia sebagai negara kesatuan tidak memiliki negara bagian dalamnya. Nah, itu ya. Kita ini bukan kayak Amerika ya, tapi ada provinsi ya. Bukan negara bagian tapi provinsi, pembagian daerah. Berdasarkan inilah di asas otonomi ya. Kemudian daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah lebih kecil. Daerah provinsi maupun daerah yang lebih kecil ada yang bersifat otonom dan ada pula yang bersifat administrasi belaka. Kita lihat lanjutannya. Di sini tadi kalau kita pengen lebih tahu, ada yang bersifat otonom ini adalah memang daerah-daerah yang sudah diberi kewenangan secara penuh, secara otonom untuk mengurusi urusan pemerintah daerah sendiri ya. Apalagi setelah adanya Undang-Undang Nomor 32 2004 ya, itu memang terjadi reformasi pembaruan yang besar-besaran ya, sejak adanya konflik tahun 1998 itu. Memang Undang-Undang Otonomi Daerah ini pertama sekali dikenal di Indonesia mulai berlakunya dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 ya. Sekarang sudah berapa kali terjadi pembaruan undang-undang ini, sampai yang sekarang ada 23 2014 itu. Kalau yang bersifat administrasi ini kayak daerah khusus ibu kota Jakarta itu administrasi ya, sifat administrasi. Nanti untuk lebih jelasnya di materi berikutnya ada kita bahas ya. Ini sebagai untuk pengenalan awal ya. Pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun daerah yang lebih kecil, harus berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan undang-undang ya. Pemerintah daerah harus memperhatikan bekas-bekas daerah swapraja dan kesatuan hukum masyarakat pribumi. Daerah-daerah swapraja dan kesatuan masyarakat hukum pribumi yang memiliki susunan asli harus diperhatikan untuk dijadikan pemerintah daerah yang bersifat istimewa setelah dilakukan pembaruan, yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi dan sistem pemerintahannya. Jadi intinya pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ini, pemerintah daerah pada asas permusyawaratan atau demokrasi. Di samping itu, pemerintah daerah harus memperhatikan hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa, dalamnya kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 lebih menunjuk pada daerah otonom untuk kesatuan pemerintah daerah, bukan daerah administrasi ya. Jadi menurut pasal 18 dan penjelasannya juga diakui adanya daerah otonom ya, dan daerah administrasi, dan daerah istimewa ya. Daerah istimewa merujuk pada daerah bekas daerah swapraja dan kesatuan masyarakat hukum pribumi yang ada pada zaman Hindia Belanda ya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen mengakui adanya yang bersifat khusus dan istimewa dan kesatuan masyarakat hukum dan ada dengan hak-hak tradisionalnya. Jadi pada pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945 juga, dan penjelasannya disebutkan bahwa dalam negara Indonesia tidak terdapat negara, maksudnya negara bagian. Hal ini hanyalah pemerintah daerah. Daerah ini terdiri atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Di samping itu, terdapat daerah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat seperti desa, marga, gampong, nagari. Semua daerah tersebut adalah subdivisi pemerintah daerah. Kalau menurut Bagirmanan, jelaskan bahwa hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi ada beberapa hal. Pertama, permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara. Kerangka desentralisasi ini maknanya adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah ya. Yang dimana urusan pemerintahan daerah itu secara otonom diurus oleh pemerintah daerahnya sendiri gitu. Itu desentralisasi itu. Pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli, kebinekaan negara hukum. Sebenarnya inilah yang hubungan pusat dan daerah yang dimaksud oleh Bagirmanan ya. Jadi latar belakang memang dari prinsipnya hukum pemerintahan daerah ini teman-teman, kenapa perlu adanya di Indonesia ya, karena merujuk pada Orde Baru yang dimana pemerintahan sangat sentralistik sehingga pembangunan tidak merata. Yang waktu itu pembangunan hanya lebih fokus di daerah-daerah Jawa, maka timbullah gejolak-gejolak pengen menurunkan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Terjadi demonstrasi yang besar-besaran, kemudian turunnya Presiden Soeharto, maka timbullah sistem baru, sistem reformasi yang pengen mengubah segalanya ya. Maka terjadilah amandemen Undang-Undang Dasar itu sampai 4 kali ya. Setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar, terjadilah banyak perubahan-perubahan atau pembaharuan di sistem ketatanegaraan ya. Salah satunya adalah terbentuknya daerah otonom di provinsi dan daerah kabupaten ya. Jadi terus yang perlu kita diskusikan pertama di sini bagaimana dengan Kota Batam ya. Mungkin teman-teman boleh jelaskan di learning di tim di grup nanti terkait dengan Kota Batam. Apakah Kota Batam ini termasuk daerah otonom, istimewa atau khusus? Bagaimana ya? Saya pengen tahu sejauh ini bagaimana pemahaman teman-teman terkait daerah otonom ini ya. Kita lanjut diskusi.